Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين ثم إلى أرواح أمواتنا وأموات المسلمين خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب المبارك أن الله يغفر له ولوالديه وجميع مشايخه وأن الله ينفعنا بعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم إياك نعبد والصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala azza wa jalla wa khairul hadiyi hadiyu sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bis-sanadil muttasil ila al-imam al-muallif rahimahullah ta'ala wa adaman naf'ah bi'ulumihi fid darain amin. Para jamaah musalla al-kubra yang saya muliakan, Majlis Ta'lim An-Nur ini yang dirahmati Allah, terlebih khusus untuk orang tua kita, guru kita, ayahanda Abuya Ki Haji Muhammad Aziz Muslim, ayahanda Bapak Ki Haji Hamzah Rahmat, Ki Haji Khairati, Ki Haji Ahya Ulumuddin, Ki Haji Abdullah, Al-Ustaz Abdul Rahim, Al-Ustaz Ramadhani, Bapak Haji Burhanuddin, Bapak Haji Suraji, Al-Ustaz Muryadi, Al-Ustaz Nanda, Al-Ustaz Sofian. Ini Pak Haji Iwan sana, nggak ada Iwan sana, kurang sehat. Ya, Kurang sehat ya. Ya itu nih, jangan jimatullah lah nih. ada juga. Kiper kita nih. Ya, tim Hadrah An-Nuruddiniyah yang saya muliakan, mudah-mudahan kita doakan orang tua kita, guru-guru kita biar sehat, Amin. barokah rezekinya, manfaat ilmunya, bahagia dunia akhirat. Para ayahanda, abang, adik yang saya cintai, mudah-mudahan Allah turunkan rahmat juga kepada kita semua. Kita lanjut hadis halaman 9 ya. Betul, Sofian. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Faslun, ini satu fasal. I'lam anna fadilatul dzikri wa ghairu munhasiratin fit tasbih wa tahdid wa tahmid wa takbir wa nahwiha, bal kullu 'amilin billahi ta'ala bi ta'ati fa huwa dzakirun lillahi ta'ala. Kadza qala Sa'id ibn Jubair radhiyallahu anhu wa ghairuhu min al-ulama. Wa qala Atha rahimahullah, majalisul dzikri iya majalisul halal wal haram, kaifa tashtari
wa tabi' wa tusalli wa tasum wa tankih wa tatliq wa tahujj wa ashbahu hadha. Ini satu pasal. I'lam, ketahuilah, kata Al-Imam An-Nawawi, anna fadilah dzikri, bahwasanya keutamaan zikir ghairu munhasiratin, tidak ada batasnya, banyak sekali. Fit tasbih, di dalam kita ucapkan subhanallah, wa tahlil la ilaha illallah, wa tahmid alhamdulillah, wa takbir Allahu akbar, wa nahwiha, dan seumpamanya. Istighfar, salawat, manaqiban, ratiban, istighosaan, apa aja itu ya. Bal kullu amilin lillah, bahkan setiap orang melakukan aktivitas dilakukan karena Allah Ta'ala, ditaatin, dengan ketaatan kepadanya, fahuwa dzakirun lillahi ta'ala, maka dia dianggap orang yang zikir kepada Allah. Contohnya, kalau kita pagi kita kerja itu perintah dalam agama. Di dalam Al-Quran dijelaskan, wa qul ya'malu fasayarallahu 'amalan. Asalnya wa qul, karena iltiqa'us sakinain, ketemu dua sukun, lam sukun sama hamzah wasal, makanya dikasrahkan. Wa qul ya, asal katanya wa qul ya'malu, katakanlah ya Muhammad kepada umatmu, ya'malu, bekerjalah. Ada yang dagang, ada yang jadi guru, bertani, profesi. Nah, segala yang sesuatu mutamawil, yang bisa narik atau memberikan satu keuntungan, ngambil manfaat, maka itu adalah kerja. Sehingga ketika Allah katakan melalui lisan Nabi Muhammad, kita diperintahkan untuk kerja, berarti ketika kita kerja, apapun profesi kita, kita sedang ngikutin irama Allah. Maka ente Bang Irwan kerja nih, ya kan, pancing. Kelurahan pokoknya. Ini dah bisnis ya kan, bisnis. Kita ketemu nih kan bisnis di Hotel Mulia, gitu. Di basementnya. Itu kan bagian kerja. Nah, abang tuh dari rumah pagi diawali Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Itu bagi orang yang doa seperti itu dalam kitab Riyadhus Shalihin. Orang keluar rumah mau apa aja aktivitasnya, dia baca doa itu, apa kata setan? Brengsek banget, nggak ada celah gua untuk kurai dia. Oh. Yang bilang siapa ya? Setan. Tapi jangan nyerempet ke mahakam juga, biar kena juga. Kalau dijaga udah jangan dulu-duluin, jangan. Ini contohnya gini, analoginya. Apabila datang bulan Ramadan, ini kan hadisnya masyhur nih, ya kan? Datang Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Wasufidatis syayatin, dan setan-setan diikat, begitu kan? Tapi puasa lambu makin penuh aja. Bahkan nih, mulai bulan ayam RW dibetak cuy. Walau bulan justru banyak yang hilang.
lepek digade, kagak tebus-tebus, ngutang kagak tebus-tebus, ya kan, yang nyolong kotak orang masjid. Itu kan Ramadan. Ini ada pertanyaan, katanya setan dibelenggu, tapi masih banyak yang maksiat. Nah, ini jawaban mu'alim begini, Al-Maful Ahwalim Syafi'iyah. Setan itu diikat lagi Ramadan, ibarat nih anjing gila di luar Ramadan dilepas, tapi lempangan Ramadan tuh anjing diikat. Yang biasa gonggong-gonggong, yang biasa ngincer orang tuh lempangan Ramadan diikat. Kira-kira dia ngejar kita nggak? Jawab yang kompak, ngejar kita nggak? Udah nggak ngejar, diikat tuh anjing, ya lu jangan deketin, digarot juga. Ini kita punya potensi untuk maksiat kalau lagi puasa tuh ketekan. Tapi kalau diikutin aja tuh nafsu syahwat, ya kena juga. Gitu. Sama kayak gini, setan bilang, Rasulullah mengatakan, bersabda, kalau orang keluar dari rumah mengatakan Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, apa kata setan? Nggak ada celah kita untuk goda dia. Itu kan udah nggak ada celah. Kita ini jangan ngikutin aja, nonton India terus. Itu ya kena juga goda gitu maksudnya. Nah, sahabat jemaah, kita kerja tanpa kita sadari, umpamanya Bang Sofyan kerja, di Quran ada perintah kerja, ya kan? Kerja buat apa itu? Kerja buat apa? Apa? Nyari apa nih? Nyari nafkah, ya kan? Buat siapa? Anak istri? Ya, bini kagak. Berarti pahalanya setengah. Kita sadari gitu, yang selama ini kita kerja gitu, itu adalah zikir kepada Allah. Jadi zikir itu bisa lisanan, bisa arkanan. Lisan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu lisan. Berupa perbuatan, itu tadi apapun yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, Nabi Muhammad dalam hadisnya, kita sudah terahim perintah agama enggak? Setiap langkahnya dihitung zikir. Ya Allah, anak mau sekolah, kita antar ke sekolahannya, itu zikir. Makanya semuanya diniatin zakirullah. Kaza qalahu Sa'id ibnu Jubair. Demikianlah yang dikatakan oleh Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepada beliau. Wa ghairuhu minal ulama, dan selain daripada Sa'id bin Jubair, daripada para ulama. Wa qala Ata'un, dan berkata Imam Atha, yang masuk Imam Atha ini Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Apa beliau katakan? Wa qala Atha'un rahimahullah, dan telah berkata Imam Atha, semoga Allah merahmati beliau, majalisul dzikri majalisul halali wal haram. Yang dimaksud majlis zikir adalah majlis yang menjelaskan mana yang halal, mana yang haram. Berarti ini include nih, PRT. Kalau kata Imam Nu'atullah, majlis zikir, majlis yang menjelaskan mana yang halal, mana yang haram, berarti di situ include termasuk juga menjelaskan mana yang sah, mana yang batal, mana yang mubah, mana yang makruh, mana yang wajib. Kesimpulannya, yang dimaksud majlis zikir itu adalah majlis ilmu. Gitu. Ya. Jadi jangan sekali-kali kita kerdilkan makna majlis zikir itu cuma majlis zikir lisan. Justru kita tahlilan, kita istighosahan, kita manakiban, kita ratiban, itu masuk majlis zikir. Tapi masuk
sekian persennya daripada arti zikir sesungguhnya. Karena zikir itu adalah ilmu pengetahuan. Dari mana kita artikan zikir itu adalah ilmu pengetahuan? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli zikir. Ini ahli zikir siapa? In kuntum la ta'lamun, apabila kalian tidak tahu. Kalau ngomong tahu berarti pengetahuan, ilmu. Maka kata ulama, zikir di situ fas'alu ay ahlal ilmi. Itulah yang tertera di dalam kitab Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari Jami'ul Bayan. Jadi sungguh beruntunglah orang yang hadir menuntut ilmu. Makanya saya sangat sepakat anak-anak muda dengan zikir, sholawatan, istighosah, ya Allah, sangat mulia. Tuh kampung tuh kalau mau turun bahaya bencana musibah, geledek sambar 7 jam tuh lantaran ada nih muka-muka ahli surga aja, ya. Di sini ya. Itu kan ketahan lagi tuh. Ketahan tuh laut Ancol mau ke Gandaria nih jadi itu. Priok lagi. Kemarin gua pulang dari sono udah lagi. Bener, rumahnya banyak juga ya. Turun sekarang 3,5. Kenapa ya? Bukan ini nyari berkah mulu kita ya. Aja. Ya sudahlah. Tuh. Ini gini. Ada anak muda yang zikir, ada anak muda yang suka selawatan. Itu pahala bencana musibah ketolak. Apalagi ada muatan ngajinya, ada muatan ilmunya. Maka usahakan dimanapun zikir, selawatan, usahakan ngajinya jangan lepas. Seorang masjid musola al-kubro, masjid manapun, kita yang senior akan wafat, yang ngurusinnya ente semua. Kalau tibang gedebak-gedebuk tentang tempel, sholat kagak ngerti, imam kagak ngerti, patekah kagak ngerti, patekah ya. Nah, bagaimana itu untuk megangnya? Maka kembali lagi saya tegaskan yang dimaksud majlis zikir itu adalah majlis ilmu. Nah, dibandingkan bagaimana? Ada yang bertanya, bagaimana kedudukan majlis yang isinya zikir aja sama majlis yang ada muatan ilmunya? Nah, kata Rasulullah, fadlul abid 'alal 'alim ka fadlul qamar 'ala sa'iril kawakib. Perbandingannya ahli zikir, ahli ibadah dan orang yang ahli ilmu itu seperti cahaya rembulan dan cahaya bintang-bintang. Bintang bercahaya nggak? Hah? Kayaknya ya. Amar rembulan gedean mana? Bulan. Ada satu hadis lagi. Satu sholat, katakan sholat maghrib, sekali sholat lah, yang 2 rakaat, 3, 4, sekali sholatnya yang dilakukan oleh orang alim itu bandingannya 1000 rakaatnya orang yang ahli ibadahnya. Ini ada orang ahli ibadah aja, dia sholat tuh. Ada orang alim, dia sholat 2 rakaat. Kalau ngomong kita sih bukan alim, bukan. Kita mah alim, orang sakit ini. Kayak Hamzah, alim. Orang alim ini guru-guru kita, orang alim, orang yang tawadhu. 2 rakaat nih guru kita, sholat 2 rakaat. Itu bandingannya kita 1000 rakaat. Sebab dia sholatnya pakai ilmu. Khudhur qalbi, lagi sholat tuh hatinya hadir. Fahmul makruh, yang dibaca dia paham. Kalau kita kan cuma sholat beo doang, lantaran kita ngapalin Fatihah, kita apal lantaran kita sering dengar dari kecil, ya kan? Subhana rabbil azim kita gak ngerti, di bang apal doang. Tahiyat kita gak ngerti sampai salam, ditambah lagi begitu takbir, mabak maur, mau ada Ambon ke rumah aja.
Ini keriwit, nunggak, nah itu kata Rasulullah, la yaqbalu salatal abdi illa ma'aqala minhu. Tidak akan Allah terima salat seorang hamba kecuali yang lagi khusyuk aja. Khusyuk itu khudurul qalbi, hatinya hadir. Ning, lu ini khusyuk nih, lu badan lu di sini, pikiran lu di sini, ya nih. Tapi kalau badan lu di sini, di pikiran ini, wah, apa iya belum bisa kawin akhir tahun ya? Itu pikiran ngambak malah tuh. Itu namanya nggak khusyuk, nggak jelas nih. Ya. Ya mudah-mudahan sih bisa cepat nih ya. Rezeki mah dari mana aja, Masya Allah ya. Tenang lah, saudara lu banyak ya. Ada sholat bang. Ini sholat ini dua nih. Kalau ngomong ibadah ini dua nih. Yang pertama sah, yang kedua diterima. Kita nggak usah ngomong qabul dulu, nggak usah. Sebab qabul itu tangga kedua. Yang pertama sah dulu. Apa definisi sah? Ma ijtama'at fihi asyurut wal arkan. Ibadah yang syarat-syarat dan rukun-rukunnya terpenuhi, sah lah. Contoh, syarat sah salat. Berarti sebelum salat apa bang? Wudu. Terus are you Muslim? I'm sorry. Forgive for my mistake ya. Wudu, nutup aurat, menghadap kiblat, begitu kan? Ini salah satu. Semuanya tuh dipenuhin syarat-syaratnya. Rukunnya dari mulai niat takbiratul ihram sampai salam semuanya kena. Nah itu sholat sah. Jelas sampai sini? Sekarang diterima nggak ke sholat? Nah, bentar dulu. Lagi sholat lo mikir apa? Bisa dikurangi nih. 4 rakaat sholat johor. Yang lagi khusyuk cuma 1 doang. Yang 3 udah mambak maur kemana tuh? Maka 4 rakaat yang berkualitas cuma 1 rakaat kontennya. Jelas sampai sini? Kalau 4 rakaat katakan 100%, berarti 1 rakaat kita khusyuk, nilai kita cuma 25%. Kalau 2 rakaat kita khusyuk, maka 50%. Ini kalau ngomong hitungan pahala. Tapi percuma, ini tidak akan dapat nih. Nggak bakal didapat persenan, persekot, bayaran, pahala. Tidak akan didapat kalau sah sholatnya tidak dapat. Sah dulu. Makanya kata ulama, kata Rasulullah, sabda Rasulullah, afdhalul ibadah al-fiqhu. Ibadah yang paling afdal fikih. Fikihnya dulu, sahnya dulu, baru dikabul. Nah, dalam konsep agama ada satu ibarat taqdimul aham alal muhim. Dahulukan yang lebih penting daripada yang penting. Dikabul sholat, oh penting. Dikabul baca Quran, cakep, penting. Tapi ingat, tidak akan ke situ. Itu tangga kedua. Tangga pertamanya sah dulu. Kalau ngomong baca Quran, pengen diterima, yuk cakep, 1 huruf 10 kebaikan di luar sholat. Tanpa wudu, kita baca di luar sholat pakai wudu 25 kebaikan. 1 huruf dibaca dalam sholat 50 kebaikan, cakep. Yasin, alif lam mim. Jangan kau katakan alif lam mim harfan, tidak. Walakin alif harfun, walam harfun, wal mim harfun. Jadi 3 huruf kali 30 kali 10 30. Allahu Akbar. Per huruf. Tapi jangan lupa, jangan ngomong pahala dulu, jangan ngomong diterima. Rubba qari'in wal Qur'an yal'ana. Banyak orang yang baca Quran pengen dapat pahala, justru dapat azab. Itu kata Nabi. Kenapa begitu? Baca Qurannya nggak pakai tajwidnya. Yang panjang dipendekin, yang pendek dipanjangin, mana ha podo, mana kha
mana ka sama, mana ain, mana hamzah sama, mana sin, shin, fa, sod sama. Nah ini dia. Berarti wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimun wa man lam yujawwid al-Qur'an athim. Belajar ilmu tajwid wajib. Siapa orang baca Quran tanpa tajwid dosa, kan jelas. Betapa banyak orang yang baca Quran pengen dapat pahala, nggak sesuai ilmunya, nggak sah, maka dapat dosa. Baca Quran di depan almarhum, almarhumah, kuburan bapak emaknya, Al-Fatihah, Suma ila ruki, Anggairil maghdubi alaihim wala baddo. Dibacanya Latinnya. Kalau Latin kan kalau panjang double huruf ya kan. Kalau panjangan lagi bisa jadi 3-4 huruf double. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ya si i itu aja udah salah. Nah, akhirnya dia begini, ya Allah, saya kirimkan pahala baca Yasin ini untuk almarhumah mak saya, almarhum bapak saya. Itu kalau disautin tuh bapak maknya, anak goblok. Lu ngirim seks sama gua. Itu yang dikatakan Imam Syafi'i, bacaan tuh kagak bakal sampai kepada ahli kubur kalau bacanya nggak sesuai tajwidnya. Coba lihat nanti punya kitab Al-Um nggak nih? Tentu punya dong. Tahu punya ya kan? Apa yang kagak punya sih dia? Kitab Al-Umnya Syafi'i, jelas di situ Imam Syafi'i mengatakan bacaan Quran, zikir bagi orang yang hidup yang dipersembahkan kepada orang yang mati, lam tasil, nggak sampai. Kita udah bahas sebenarnya, kita udah bahas. Kesimpulannya akan sampai kalau bacaannya dengan tajwidnya, dengan ilmunya. Nah, ini berarti skala prioritas dalam ibadah jangan ngomong dikabul dulu ya, tapi that's right, exactly. Kita ngomong sah dulu. Nih coba perhatiin begini. Tadi syarat apa artinya? Fikih. Lalu di puyang di sini puyang juga dengan di sini tahuan. Syarat itu adalah yang karena ngambek loh. Kan nggak hadir lagi nih, cindol loh. Syarat itu setrofik yang wajib dikerjakan sebelum ibadah. Kalau sholat berarti sebelum sholat. Apa salah satunya? Wudu. Jelas? Coba perhatiin. Ini di zaman Nabi. Saya mau ulang-ulang terus sih. Maksudnya apa? Biar kita ngeh nih. Jangan sampai kita melangkah yang tangga sebelumnya keropos gitu maksudnya. Zaman Nabi. Berarti kita sepakat setelah ini kita sepakat sholat tidak akan sah tanpa wudu. Begitu kan? Nggak usah ngomong Nabi nih man. Kalau Nabi beliau tidur, bangun tidur nggak wudu langsung sholat. Karena kata Nabi apa ya? Mataku tidur, hatiku nggak tidur. Nabi spesial. Irwan nggak boleh kan? Berarti sepakat wudu wajib ya. Nah, ini zaman Rasulullah. Sahabat lagi pada wudu. Di dalam kitab Bulughul Maram Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Sahih Imam Bukhari. Sahabat lagi wudu, tiba-tiba Nabi teriak dengan suara lantang, "Wail lil aqab minan nar." Semua sahabat dengar. Artinya gini nih, hati-hati, celaka, ada kaki yang Anda lihat ada di neraka jahanam.
Oh sahabat, guru kan nanaonan eta. Lagi udu kan udu ibadah, mau sholat. Ilokan ya kan di neraka, kecuali lagi nyawer gitu. Lah lagi udu, kaki di neraka. Kelar udu, sahabat beraniin nanya kepada Nabi. Ya Rasulullah, izin bertanya kalau boleh. Oh silahkan. Tadi baginda mengatakan celaka karena ada kaki kita yang ada di neraka. Betul? Apa maksudnya ya Rasulullah? Nah, dikatakan Ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan fi ahadi qadamaihi lam yusibu al-ma' mithla az-zufri faqala an-nabi irji' fa ahsin wudu'ak. Sahih. Jadi kesimpulannya, aku melihat seorang di antara kalian tadi ketika membasuh kaki. Jawab Wan, basuh kaki wajib nggak? Bisa? Wajib. Sunnah. Ya, ngaji mas apa? Ulang Pak Ustaz. Basuh kaki wajib apa sunnah? Eta wajib. Basuh kaki wajib kan? Apa kata Nabi? Ketika kalian membasuh kaki, aku melihat seujung kuku. Kalau kuku kan ada 1 sentian, ujungnya kecil banget. Seujung kuku, salah satu di antara kalian nggak kena air basuhan sholat. Irji, balik lagi. Irji, balik lagi. Sempurnakan wudu'mu. Dalam kaidah ilmu usul fikih ini disebut mantuqul hadis, yang tersurat. Nabi nyuruh, tapi yang tersirat mafhum hadisnya, kita diperintahkan untuk belajar ilmu sah wudu. Di mana itu? Bukan di tafsir, bukan di hadis, adanya di fikih. Benerlah kata Nabi, afdhal ibadah al fikhu. Ibadah yang paling afdal adalah fikih. Jangan ngomong sholat sah dulu, mohon maaf, jangan ngomong ibadah sah kita diterima, jangan. Ngomong sah dulu, tidak akan diterima kalau sahnya enggak. Lah, sholatnya bener, wudunya mambak mawar. Tuh, ya kan? Ngotot-ngototin saya. Kira-kira logis kagak nih? Sekarang ada orang wudunya bener, sholatnya bener. Begitu rakaat kedua dia ingat, waduh, gue masih junub. Coba sah nggak salatnya? Karena kalau hadas besar masih ada, ya kagak mungkin sah salatnya sekalipun wudunya 7 jam. Karena masih hadas besar. Jelas? Berarti sebelum wudu harus mandi. Oh tenang aja Ustaz. Ini saya mau ulang-ulang ya, biar enak gitu. Saya mandi junub, sampo aja setengah botol. Jadi dipikir mandi junub, Ustaz Romdoni, dipikir mandi junub itu sampo setengah botol kewajiban. Zaman Nabi nggak ada head and shoulder pengen lah, boy kagak ada zaman Nabi. Cuma 2. Mandi junub tuh cuma 2 rukunnya, niat dan ratakan air ke seluruh tubuh, cukup. Mau pakai sabun boleh, nggak sunnah juga. Mau pakai sampo boleh, silahkan. Pakai sianida silahkan. Cuma 2. Oh tenang Ustaz, saya niat ya udah, saya latihan tubuh ya udah. Tapi ketika dipraktekkan, dua-duanya salah. Oh ini saya coba cek ya, kata dia, nawaitul husna rafil hadasil akbar faradalah jumur. Itu dia salah. Saya mau ulang-ulang biar benar kita. Lah salah di mana Ustaz? Emang kudu sajahku? Jafar, nggak bisa sajahku. Ingat, yang penting niat itu di hati. Nawaitul husna rafil hadasil akbar itu sunnah, lakukan dapat pahala. Tidak dilakukan nggak ngapa-ngapa, tapi ingat jangan sampai sunnah dilakukan yang wajib kagak. Kan itu wajib. Paul
Yang wajib itu niat. Itu kan niat, bukan niat japra, itu melafazkan niat. Niat itu dalam hati. Kapan ikhtiram? Karena konsep niat itu qasdu syai'i muqtadian bi fi'li. Niat mandi dibarengin ketika air pertama turun ke badan kita dalam hati. Saya niat mandi untuk angkat hadas besar lillahi ta'ala. Kudu begitu. Berarti kalau kita mandi junub selama ini, nawaitul ghusla, ya Allah jumur, tidak sah karena rukunnya salah. Itu baru niat. Allahu Akbar. Gimana sholatnya? Saling berkaitan. Jelas? Contoh niatnya udah benar nih. Begitu air pertama, lu salah ya? Makanya ngaji lu. Dia lagi mikir aja, lu salah itu. Dia lagi pada mikir nih, gua salah juga ini. Bagus lu ngaji toh. Ini anak bukan? Anak bukan? Oh bukan. Bagus lu ngaji toh. Dia tahu ya kan? Gitu. Jangan sering-sering, jangan. Aku curiga. Ini bokep berarti ya? Jangan, nggak boleh. Cerita tuh, ya. Assalamualaikum. Mohon maaf ya guru ya, keluar dikit guru ya. Biar bocah pada ngendap nih guru ini, gitu. Ternyata udah baca lo. Lafaznya udah ya, nawaitul ghusla. Udah nih. Iya gitu Pak. Iya. Karena gua sayang kan. Udah baca lafaznya baru begitu air turun ke badan kita pertama kali, mau pala, mau badan, mau kaki pertama kali barengin dalam hati saya niat mandi untuk mengangkat hadas besar fardu ta'ala. Satu dapat. Yang kedua apa dokter nih? Coba perhatiin. Masalah meratakan air ke seluruh badan itu banyak yang tahu dah. Tapi teknisnya nih kadang salah nih. Lantaran sampo juga. Niatnya udah bener. Begitu nyiram air ke badan belum rata semuanya, ambil sampo timpah. Sampoan baru bilas rata semuanya. Itu meratakan air dengan air sampo bukan suci mensucikan. Nanti samponya ratain dulu tuh Piki ratain dulu sama air mutlak semuanya rata kelar sekali baru sampoan gitu. Jelas? Tuh wah gua salah lagi aja makanya ngaji. Tuh Bang Dai. Dia pakai gini sampo kan kita rambut. Ini kan, nah ya Allah Ustaz, berarti selama ini saya salah. Nah, kata ulama, kalau baru tahu lantaran kita ngaji umpamanya malam, yang dulu Pak diampunin sama Allah. Karena ngaji 1 jam hadir majlis ilmu diampuni dosa 60 tahun. Allahu Akbar. Itu sejam. Bagaimana tiap minggu sama guru-guru kita terus saja. Allahu Akbar. Nah kembali lagi kepada hati ini, kepada hadis ini, kepada penjelasan ini. Yang dimaksud kata Imam Ibnu Athaillah majlis zikir adalah majlis ilmu. Wa kaifa tashtari, bagaimana kamu berjual beli? Wa kaifa tashtari, bagaimana kamu membeli? Wa kaifa tabi'u, bagaimana kamu menjual? Wa tusalli, bagaimana kamu sholat? Wa tasum, bagaimana kamu puasa? Wa tankihu, bagaimana kamu nikah? Wa tutliqu, bagaimana kamu mentalak istri? Wa tahujju, bagaimana kamu haji? Semua wa asbahu dzalika, semua ini rangkaian ibadah yang dimaksud itu terangkum pada majlis zikir. Kembali kepada esensi diciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ibadah mahdhah, salat, puasa, zakat, haji, baca Quran, sebagainya. Ibadah ghair mahdhah, yang kerja, ngantar anak, masak, servis, macam-macam. Semuanya tidak akan sah ibadah kita kalau tidak ada ilmunya.
Sehingga Imam Ibn Ruslan mengatakan wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun. Ya Allah, semua orang yang beramal ibadah gak dasar ilmu ditolak, tidak diterima oleh Allah. Itu kan kemarin tuh mantan saya Laudia Cincabila ya kan. Emang dia yang dengki. Saya nggak lama sama beliau, cuma 2 bulan. Bedaknya mahal. Jadi dia bayar zakat mal. Bayar zakat mal, uang miliaran. Bayar zakat mal itu 250 juta, baru 1 tempat doang. Dia cerita, alhamdulillah Pak Ustadz, saya udah bayar zakat mal. Doain ya Pak Ustadz biar berkah. Iya doain. Diterusin tuh. Alhamdulillah sopir saya umrohin. Saya bayar zakat mal itu, saya umrohin sopir saya, babysitter, semuanya ART-nya. Si diem aja. Dia pengen dikata gini, oh bagus banget. Enggak, karena ngaji dia kudu tahu. Pak Ustadz, ada yang salah. Kayaknya lagi mikir. Enggak, kamu terlalu cantik. Jika mulai PA nih. Kok kayaknya Ustaz ada yang dipikirin. Kamu itu mergiin umroh ART kamu yang 10 orang dengan 250 juta itu, mohon maaf, mulia. Tapi kalau ngomong kewajiban bayar zakatnya kan wajib, belum tunai, belum dilakukan, sedikit pun belum bayar. Bukan merah, dia Bandung kesiangan. Something wrong, Ustaz. Ada yang salah? Oh jelas. Makanya tak kasih tahu. Begini, konsep membayar zakat mal sama dengan zakat yang lainnya. Ada sekali prioritas. Innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibn sabil. 8 asnaf, 8 golongan yang harus ada skala prioritas. Dahulukan dulu fakir, miskin, amil, mu'allaf dan sebagainya. Ini ngomong, gak usah ngomong fakir, gak usah ngomong ART. Fakir, miskin, ART nggak masuk kedua golongan. Fakir itu gini, kalau ngomong miskin, sehari semalam seorang kepala rumah tangga wajib memenuhi kebutuhan rumah tangganya umpama 100.000 buat sehari ini, buat makan macam-macam 1.000. Tapi kalau rumah tangga ini belum mampu 100.000 sehari, cuma setengahnya, bahkan kurang, itu miskin namanya. Termasuk ada orang punya uang 5 miliar, banyak gak? Utang 10 miliar, miskin tuh. Gali lubang, tutup emang itu. Itu kalau miskin gitu. Kalau fakir nih, boro-boro 100.000, sekarang makan belum tentu besok makan. Dia tidur ngemper pinggir jalan, beralaskan bumi, beratapkan langit, gak jelas. Itu fakir. Jadi fakir miskin bukan satu idiom, itu golongan yang berbeda. Jadi kalau miskin jelas, kalau fakir miskin ini kedawan-dawan. Jelas sampai sini. ART-nya kamu, ART, supir, babysitter, tukang masak dan sebagainya, itu bukan fakir, apalagi miskin, nggak masuk. Wah, kan dia susah. Kata siapa? Tiap hari makan jelas, tidur enak. Di kampungnya gubuk. Sekarang ngomong sekarang enak gak dia? Kejamin hidupnya, punya gaji yang jelas dan sebagainya. Itu nggak termasuk fakir miskin. Coba kamu buka jendela rumah kamu, tuh yatim piatu yang udah 6 tahun, sepatunya kagak ada yang diganti. Yang orang susah nggak bisa sekolah, itu dahulukan. Ini kan ilmu namanya. Ya Allah, saya baru tahu Pak Ustaz. Terus kalau gitu gimana Pak Ustaz? Ya mohon maaf, kamu umrohin orang itu semuanya sangat berpahala, tapi itu sunnah, gak wajib. Yang jangan sampai kamu sholat duha 8 rakaat, subuh bablas.
Ini mirip nih. Jadi kamu pakai jas, masa ayam nggak pakai jas? Amin pakai jas, pakai dasi, nggak pakai celana. Orang duha 8 rakaat subuhnya yang dikerjain. Ini orang sunnah dikerjain, wajibnya kagak. Kalau begitu gimana Pak Ustadz? Bayar lagi, kagak pakai ngitung, langsung tuh dikumpulin asisten pribadinya untuk cari duafa yang di emperan, yang di jalanan, termasuk anak-anak yatim pesantren, bagiin langsung 10 juta. Alhamdulillah. Ya uangnya ada, ya. Assalamualaikum. Itu ilmu bukan? Ilmu. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Rabb. Jadi kita jual beli, akad nikah, sholat, puasa, semuanya kalau tanpa ilmu 0%. Terakhir. Kata Nabi, ada golongan manusia nanti di akhirat yang paling nyesel. Mau kemana nih? Bukan lu, bukan. Baperan. Kata dia gini nih, paling gua ini. Justru yang paling banyak pahala Amin. Ngaji juga, kameramen juga, moto juga, digaji kagak, paling banyak dia. Ini ya, dibully lagi. Kata Nabi, siapa manusia yang paling nyesel nanti di akhirat? Inna asyaddan nas hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi walam yatlubhu. Sesungguhnya kata Nabi, manusia yang paling nyesel nanti di akhirat adalah mereka yang dulu hidup di dunia padahal sempat untuk hadir majelis taklim, dengan beribu alasan dia kagak hadir, nyeselnya luar biasa. Allah, saudara yang saya muliakan, oleh sebab itu tinggal kita aja nih istiqomah dan sambil ngamalin yang udah kita. Istiqomah, ngamalin, dan keep our heart, jaga hati kita yang udah lurus, yang udah cakep, yang udah mantep, jangan belok-belok, jangan, tetap lurus. Ya, kalau udah lurus, Ustaz Sofyan, nggak usah belok-belok lagi. Udah bismillah. Qabiltu. Lo nggak ngerti nih, ya. Pokoknya indah dah. Baik, mungkin sebelum kita tutup doa ada pertanyaan. Baik. Lo diceluduk nanya mulu dong. Setanda. Kalau misalkan wudhu itu misalkan kita nggak keadaan junub, tapi kita wudhunya langsung ngebasuh semuanya guru, langsung biur gitu guru. Kayak mandi gitu guru, boleh guru. Gimana? Wudhunya gitu kayak mandi, jadi pas lempengan basuhan guyuran pertama kita niat mau itu wudhu alirofil ada selasur. Nggak, itu lagi mandi. Enggak, wudhu misalkan mau wudhunya begitu guru. Gimana? Misalkan nih apa sih namanya, wudhu wajibnya kita siram semuanya. Semuanya apa? Siram dari badan. Pakai siduk. Iya, pakai siduk. Lu wudhu? Iya, wudhunya begitu. Begitu. Apa sah? Begini ya. Sekarang kumur cuci tangan sunnah apa wajib? Kumur sunnah wajib. Masukin air ke hidung sunnah apa wajib? Jawab yang kompak. Basuh muka sunnah apa wajib? Perhatiin semua. Ketika kita basuh muka tadi itu Bang Iwan, nawaitul wudu'a larafilah surat fanatat, baca sunnah dapat deh. Ingat itu bukan niat. Nah, niatnya ketika basuh muka, perhatiin, kita ambil air sambil kita basuh, dalam hati kita saya niat wudu untuk mengangkat hadas kecil karena Allah Ta'ala wajib. Itu niat begitu tuh. Ingat, basuhannya wajah. Apa definisi wajah? Min baini manabitis sya'ri ila tahta dzaqan wa min al-udhun ila al-udhun.
Wajah itu yang wajib dibasuh ketika awal tumbuh rambut nih. Mohon maaf ya, yang punya rambut ya. Ya kira-kira aja, kira-kira ya. Tetap di sini bang. Awal tumbuh rambut sampai dagu bawah, ya. Kalau horizontalnya anak kuping, ini kan kuping. Anak kuping itu yang pentilan ini. Anak kuping ketemu anak kuping. Jadi kena tuh. Jadi ketika kita basuh, niatin dalam hati, saya niat wudu untuk mengangkat hadis kecil, fardhu ta'ala. Pertanyaannya Ustaz Nanda, ada orang wudu, ngambil air segayung, dibasahin kepalanya. Yang jadi permasalahan begini. Yang pertama, itu israf, berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah nggak suka dengan orang-orang berlebihan. Kenapa? Berlebihan karena patokan wajah ini mari itu. Ya kan? Yang kedua, orang nyiram itu belum tentu rata. Tapi kalau kita fokusin ke wajah, bisa jadi rata. Jangan sampai orang sholat begitu, wudu begitu, belek masih ada. Berarti kagak rata. Kesimpulannya tidak dicontohkan. Itu ada kitabnya nggak? Kitabnya ada itu? Enggak sih guru. Nggak ada. Ya, mungkin kitabnya aja gigi-gigian. Kayaknya 30 tahun saya ngaji belum baru tahu ini nih. Aduh begitu. Kecuali gini caranya nih. Do you know swimming pool? Yes. I know. Yes, I do. Jadi kita kolam renang. Perhatiin semuanya. Ini kolam nih, memang nih. Atau bagdah yang lebih dari 2 kulah, yang lebih dari 216 liter. Nah, kita pas basuh muka, muka kita celupin loh, kita celupin. Sah itu mah, salah. Itu beda kan? Ini ngambil segayung sampai pala-pala. Itu bukan ranahnya muka, pala dibasuh. Namanya israf, berlebihan. Contoh gini. Ada golongan nanti di akhirat namanya ghurril muhajjalin. Orang tuh anggota tubuhnya bercahaya. Apa sebabnya? Suka melebihkan anggota wudu. Contoh gini. Ini tangan kita, basuhan wajib dari ujung jari jemari sampai sikut. Ini wajib nih. Ghurril muhajjalin, yang mereka anggota tubuh bercahaya, yang suka melebihkan barang sejengkal, barang sekepel. Jadi kalau kita wajibnya sampai siku, lebihin sekepel. Biar kenapa? Biar kena semuanya. Kalau ngepas banget khawatir kurang kayak tadi itu, seujung kuku nggak kena. Begitupun kaki, mata kaki wajib lebihin segenggam. Sunnah. Jelas? Oh, ini pikiran Israel nih. Oh, kalau ngelebihin sekepelan aja bercahaya, taruh pas nih gua basuh kaki paha gua. Nah, malah haram. Logika bagusan dong, sekepel aja bagus, ya kan? Apalagi paha. Ntar masuk nih. Maghrib 3 rakaat, gua bikin 11 rakaat nih. 3 rakaat. Justru haram. Jadi agama tuh nggak cuma pakai logika, tapi pakai iman dan ilmu. Kalau pakai logika saja, ketika membasuh sepatu, membasuh khuf, yang harusnya dibasuh alasnya, kenapa harus punggungnya? Logika kan? Jelas. Itulah dia. Jadi kesimpulannya, mohon maaf lahir dan batin, israf berlebihan nggak boleh. Lakum dinukum waliyadin waladhdallin, ya. Lakum dinukum waliyadin waladhdallin. Cukup ya. Baik, kalau begitu mudah-mudahan bermanfaat ya.